Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita ada dalam berkah, lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Allah Akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan menyampaikan tentang 3 hal yang menjadi target kehidupan, 3 hal yang menjadi target manusia. Para spiritualis Jawa, tanah Jawa lah maksudnya, sebenarnya sudah sangat memahami ini. Jadi saya hanya mengulang sajalah, karena spiritualis Jawa itu sudah lari lebih cepat gitu, maksudnya sudah memahami hal ini. Ini hanya mengingatkan atau hanya pemberitahuan informasi untuk para pemula lah, atau untuk umum gitu. Target manusia, hidup manusia itu sebenarnya ada 3. Yang pertama ada kamukten, yang kedua ada kasakten, dan yang ketiga ada kajaten. Kamukten itu terikat raga, kasakten terikat rasa, dan kajaten terikat sukma. Kita bahas kamukten dulu. Kamukten atau kamuktian atau kesejahteraan hidup di dunia ya. Jadi mana kamuktian ini dunia saja. Kaya raya lah intinya, atau dalam bahasa lainnya berkecukupan. Berkecukupan merupakan salah satu ada yang menjadikan target. Berkecukupan itu merupakan salah satu sarana atau perangkat untuk menjadi mulia di dunia untuk raga. Jadi kemuliaan raga itu terletak pada kamukten itu. Ini fakta, kita nggak bisa bantah dengan teori apapun. Orang yang jalan kaki dengan orang yang bawa mobil, biasanya pandangan orang yang kepada orang yang bawa mobil lebih berbeda. Orang yang menggunakan baju biasa dengan orang yang menggunakan jas, setelan jas, itu cara penghormatannya berbeda. Ini fakta dunia seperti ini, nggak usah dibantah. Betul. Kita segan dengan orang yang bajunya rapi, bersepatu, berjas, berdasi, ketimbang dengan yang berkaos oblong seperti ini. Itu fakta dunia, nggak usah dibantah. Orang yang menggunakan sepeda motor dengan sedan Mercy umpamanya, gengsinya berbeda. Itu fakta. Nah, jadi kejaran pertama dunia itu biasanya kamukten atau kamuktian atau kesejahteraan hidup. Ini menyangkut kehormatan ragawi dan itu memang harus dikejar. Karena apa ya? Karena kita hidup di dunia. Tapi tentu dengan batas-batasan, dengan dengan pola-pola yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pada prinsipnya kamukten atau kesejahteraan atau berkecukupan hidup itu menjadi salah satu aksesoris kemuliaan raga. Kalau Anda tidak percaya, silakan datang ke kondangan. Biasanya kan bajunya itu dibanding-bandingkan. Jadi kemuliaan raga terletak pada salah satunya pada kamukten itu. Raga ya. Yang kedua kasakten. Jadi target yang kedua orang itu adalah kasakten. Nah, kasakten atau kesaktian memang biasanya menjadi semacam ekspresi atau eksistensi. Jadi ada orang yang merasa bahagia ketika bisa menolong orang lain karena dia memiliki kemampuan. Ada orang yang merasa bahagia sudah mencelakakan orang lain karena dia memiliki kemampuan. Jadi kasakten di sini bisa jadi merupakan kasakten yang sifatnya metafisik, atau kasakten di sini bisa jadi merupakan skill. Nah,
kasakten itu kan menyangkut dengan rasa. Rasa itu tercipta dari gabungan antara akal dan emosi. Jadi saya ulang sedikit ya. Jasad dan psikis membentuk raga. Itu kamukten. Emosi dan intelektual membentuk rasa. Itu kasakten. Dan ruh itu sendiri itu kajaten. Nah, skill atau kemampuan ini biasanya menjadi suatu target untuk bisa mendukung kamukten tadi juga. Jadi biasanya urutannya memang kasakten dulu, kemudian kamukten. Nah, untuk zaman saat ini kasakten itu tidak hanya ruangnya itu tidak hanya dipersempit pada wilayah yang sifatnya metafisik atau mistis. Kasakten di sini sangat mananya sangat luas. Bisa jadi dia seorang programmer. Itu kasaktennya. Bisa jadi dia seorang desainer, bisa jadi dia seorang pencipta lagu. Karena dengan kesaktiannya itu, dengan skillnya, kemampuannya itu, dia bisa melakukan sesuatu, bisa berkarya. Itu kasakten. Jadi mananya kasakten di sini bukanlah hanya terbatas pada metafisik bermakna sakti. Orang seperti Cristiano Ronaldo, dia kasaktennya tinggi. Kasaktennya tinggi, tapi dalam bidang sepak bola. Nah, kasakten ini biasanya mendukung, atau skill kasakten ini biasanya mendukung untuk pencapaian kamukten. Jadi biasanya sebenarnya kasakten dulu baru kamukten gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu kajaten. Kajaten ini urusannya sukma atau ruh. Jadi ketika orang sudah sakti, kemudian atau skillnya sudah mumpuni, kemudian karena skillnya yang bagus, kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang baik, akhirnya kaya. Jadi urutannya begitu. Kasakten skill, kamukten pekerjaan dan hasil. Nah, kemudian kajaten. Nah, biasanya kebanyakan orang kalau sudah sampai pada tahap kamukten itu lupa mencapai kajaten. Seringkali semut mati dalam manisan. Seringkali kekayaan itu melupakan tujuan akhir dari kehidupan. Makna kesejatian di situ. Makanya tidak heran orang kaya itu pada akhirnya sengsara. Walaupun dia kaya, tapi banyak yang sengsara. Banyak orang kaya yang dihinakan pada akhir pada akhir hidupnya. Banyak orang kaya yang pada akhirnya stres. Karena apa? Karena dia mentok di situ, di kamukten itu. Tidak ada rencana atau tidak ada keinginan untuk menembus level kajaten itu. Apa sih sebenarnya level kajaten itu? Ya manunggaling kaula Gusti itu. Jadi level kajaten itu sederhananya adalah manunggaling kaula Gusti, kebersamaan makhluk dengan Allah dalam semua hal, dalam semua aktivitas. Jadi makhluk manembah, Gusti sumarambah. Jadi kajaten itu di situ. Jadi biasanya orang kalau sudah sakti, udah skillnya udah bagus, merasa mampu, kemudian mendapatkan hasil berupa materi yang maksimal, dari situ biasanya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan penciptanya. Yang seharusnya ketika dia sudah sakti, sudah skillnya sudah bagus, kemudian penghasilan dari skillnya bagus, dia secepatnya harus bersandar gitu. Jadi skill, hasil, dan Allah harusnya itu menjadi sebuah kesatuan. Jangan menyandarkan skill kepada akal, jangan menyandarkan harta kepada akal, jangan menyandarkan kehidupan hanya kepada akal. Harus ditembuskan ke ruhnya gitu. Bahwasanya kesejatian itu adalah kemanunggalan itu. Manunggal bersama Gustinya. Ya, tapi bukan penyatuan dan peleburan. Tidak ada penyatuan antara kholik dan makhluk. Ini adalah manunggal dalam kebersamaan gitu loh.
Kebersamaan itu maksudnya kebersamaan dalam aktivitas, bahwasanya kita ini af'al Allah, bekerja, mencari nafkah, mencari uang itu atas nama Allah untuk mencari ridho Allah gitu. Bersama Allah, atas nama Allah mencari ridho Allah, bukan dalam proses atau dalam konteks penyatuan. Itu tidak ada. Konteks penyatuan realnya tidak ada. Tidak ada penyatuan. Begitu. Jadi prinsip manusia, hidup manusia itu sebenarnya satu, kasakten, skill, kemampuan, ngelas lah, desainer lah. Yang kedua kamukten, atau kesejahteraan, hasil dari kemampuan ngelas, kemampuan programmer, kemampuan desain, kemampuan bernyanyi, jadilah kamukten. Setelah itu barulah mencapai, barulah yang ketiga itu kajaten. Tapi apakah harus melalui tahap dari harus kaya dulu sebelum kajaten? Belum, nggak harus, tidak harus, tapi pada intinya kasakten untuk kesempurnaan rasa, kamukten untuk kesempurnaan kemuliaan raga, dan kajaten untuk kesempurnaan ruh. Jadi alangkah baiknya jika kita mendapatkan ketiga-tiganya gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.